Produk samping berbentuk cair dari proses fermentasi biomasa disebut dengan biosluri. Biosluri diperoleh dari limbah organik atau kotoran hewan yang berproses dalam biodigester untuk menghasilkan biogas. Proses fermentasi ini menghasilkan dua produk utama, yaitu gas dan residu berbentuk cair atau padat yang disebut biosluri. Dari banyak penelitian menyebutkan bahwa biosluri mengandung nutrisi yang tinggi, sehingga memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik yang bermanfaat untuk pertanian dan perkebunan. Biosluri kaya akan nutrisi penting bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur ini juga terdapat pada pupuk kimia. Selain itu, biosluri mengandung unsur mikro lainnya, seperti kalsium, magnesium, dan sulfur, yang juga penting bagi pertumbuhan tanaman. Karena mengalami proses fermentasi anaerob, kandungan organik di dalamnya sudah terurai menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman, sehingga dapat memperbaiki kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman lebih cepat. Biosluri dapat langsung digunakan sebagai pupuk cair yang bisa diaplikasikan dengan penyemprotan pada daun tanaman. Sedangkan biosluri padat dapat digunakan sebagai pupuk dasar yang ditabur di sekitar akar tanaman. Manfaat lainnya yakni memperbaiki struktur dan kesehatan tanah. Biosluri meningkatkan kadar bahan organik di dalam tanah, sehingga memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan untuk menahan air. Hal ini bermanfaat khususnya pada tanah-tanah yang mengalami degradasi atau kekurangan bahan organik. Selain itu, penggunaan biosluri sebagai pupuk dapat meningkatkan hasil panen dengan menyediakan nutrisi yang seimbang dan mudah untuk diserap oleh tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh lebih subur dan sehat. Hadirnya biosluri juga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya seringkali tinggi dan berdampak negatif bagi lingkungan. Menggunakan biosluri sebagai pengganti pupuk kimia pada tanaman dapat meminimalkan emisi gas rumah kaca, karena bahan organik sudah mengalami proses fermentasi anaerob yang menurunkan kadar gas metana dalam limbah. Manfaat lainnya terhadap lingkungan, biosluri dapat mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Dengan mengolah limbah organik menjadi biosluri, risiko pencemaran lingkungan akan berkurang, khususnya pencemaran tanah dan air yang sering disebabkan oleh kotoran hewan atau limbah rumah tangga. Biosluri dihasilkan dalam biodigester, sebuah alat yang menampung limbah organik untuk mengalami proses fermentasi tanpa oksigen. Langkah-langkah umum dalam produksi biosluri yakni dengan pengisian bahan. Limbah organik seperti kotoran hewan, sisa makanan, atau bahan organik lainnya dimasukkan ke dalam biodigester bersamaan dengan air. Selanjutnya, dalam kondisi tanpa oksigen, mikroorganisme akan mengurai bahan organik tersebut, sehingga menghasilkan dua produk utama, gas dan residu cair yang disebut biosluri. Proses ini biasanya memakan waktu 15 hingga 30 hari, tergantung pada jenis bahan yang digunakan. Namun, jika menggunakan kotoran sapi, prosesnya akan lebih cepat. Biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memasak atau menyalakan lampu. Sedangkan biosluri
diambil untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Penggunaan biosluri bisa dilakukan dalam beberapa cara, baik secara langsung maupun setelah melalui proses pengolahan tambahan. Biosluri cair dapat diaplikasikan dengan mencampurkan ke dalam air lalu disemprotkan langsung ke daun tanaman atau disiramkan ke tanah. Ini membantu tanaman dalam penyerapan nutrisi dengan lebih cepat. Sedangkan penggunaan pupuk padat, jika biosluri dikeringkan, bisa menjadi pupuk padat atau kompos yang bisa diaplikasikan di sekitar akar tanaman. Pengeringan ini juga memudahkan dalam penyimpanan dan distribusinya. Sedangkan untuk pengaplikasian pada perkebunan dan hortikultura, biosluri sangat cocok digunakan pada perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, atau sayur-sayuran karena dapat meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki kondisi tanah dalam jangka panjang. Meski memiliki banyak manfaat, pemanfaatan biosluri juga dihadapkan pada beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur. Proses pengolahan biosluri membutuhkan biodigester dan fasilitas lain yang mungkin tidak tersedia di semua daerah, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil. Selain itu, jumlah biosluri yang dihasilkan sangat bergantung pada bahan baku dan proses pengolahannya. Jika bahan baku atau proses pengolahannya tidak tepat, biosluri mungkin tidak mengandung nutrisi yang optimal. Adapun tantangan lainnya yakni terbatasnya pengetahuan petani. Sebab tidak semua petani memahami cara mengolah dan menggunakan biosluri secara efektif. Oleh sebab itu, edukasi dan pelatihan seringkali diperlukan agar biosluri dapat dimanfaatkan dengan optimal. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan menjadi gagasan baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.